warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk tema kajian hari ini, hari Selasa 14 Januari, dengan pemateri Ustadz Arun Irsyad Ramzi MPDI Ta'ala. Pembahasannya resolusi awal tahun, apa yang harus berubah. Waktu dan tempat kepada Ustadz, dipersilakan. Jadi sepatah dua kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah Bapak-bapak, kita bersyukur kepada Allah hari ini di suasana yang teduh, yang nyaman, yang suasananya mungkin sudah dikasih kisi-kisi seperti teduhnya di dalam surga nanti insyaallah. Karena memang majelis ilmu adalah raudhah atau taman-taman surga di dunia. Maka Nabi SAW selalu mengatakan iza marartum bi riyadil jannah farta'u biha. Kalau kamu nggak sengaja lewat majelis ilmu atau kamu nggak sengaja lewat taman-taman surga, maka mampirlah. Lalu para sahabat bertanya, apa itu ya Rasul, taman-taman surga di dunia? Maka Nabi SAW menjawab, majelis ilmu. Maka kata Ibnu Katsir, tidak ada orang yang akan mencicipi surga yang sebenarnya di sisi Allah kalau dia belum mencicipi surga di dunia. Maka mudah-mudahan wasilah kita sudah pernah mencicipi taman-taman surga di dunia, kita berhak mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada teladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, hari ini tema yang akan saya sampaikan adalah tentang resolusi awal tahun dan apa yang harus berubah. Kalau di setiap perusahaan pastinya setiap akhir tahun atau mungkin secara periodik mereka melakukan evaluasi, baik bulanan atau mungkin pertengahan tahun atau mungkin 1 tahun sekali, selalu ada evaluasi yang harus dilakukan dalam rangka memperbaiki kinerja. Dan biasanya di awal tahun kalau di sekolah biasanya selalu ada rapat kerja agar yaitu membahas tentang program-program kerja apa saja yang harus kita lakukan di tahun ini. Maka seorang muslim juga sama, Pak Teguh juga mungkin sama. Setelah lulus dari sini, setelah wisuda dari sini, kira-kira punya target apa kan? Kira-kira planningnya mau apa nih? Atau mau buka usaha misalnya kan? Atau mau Grab misalnya ya, mau Grab beli Grab mobil gitu. Atau mau apa misalnya kan? Kita nggak tahu, tapi pasti seseorang punya target. Maka seorang muslim dia sudah mendapatkan tuntunan yang luar biasa bahwa kata Nabi SAW masyhur kita insyaallah hadisnya, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia orang yang beruntung. Kenapa dia beruntung? Dia mampu memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan kepadanya berupa umur, berupa kesehatan dan lain sebagainya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada kita, kalau bisa kita ini evaluasinya bukan setiap awal tahun aja. Kalau bisa kita ini bikin semacam target kehidupan bukan hanya di setiap awal tahun, tapi setiap bangun tidur kita selalu memiliki target bahwa kita harus lebih baik daripada hari kemarin. Dalam hal apapun, dalam hal ibadah dan lain sebagainya. Dan Nabi melanjutkan sabdanya, wa man kana yaumuhu misla amsiha fahuwa maghmun. Siapa yang hari ini sama kayak kemarin, maka dialah orang yang rugi. Tahun lalu kita belum bisa baca Quran, masa tahun ini kita nggak bisa baca Quran juga? Tahun lalu kita sholat masih keteteran waktunya, masa tahun ini juga masih lalai? Tahun lalu kita nggak pernah sholat duha, masa tahun ini mau dilanjutin juga? Sama kayak tahun lalu. Maka kita harus lebih baik daripada tahun sebelumnya, lebih baik daripada bulan sebelumnya, lebih baik daripada minggu sebelumnya, lebih baik daripada kemarin. Dan selalu kita berusaha agar berprogres lebih baik dan lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Karena kita jadi orang yang rugi kalau kita sama seperti kemarin. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Nah, ini yang paling celaka. Kalau hari ini lebih payah, lebih parah, lebih buruk daripada kemarin, dialah orang-orang yang celaka dan terlaknat. Tahun lalu kayaknya kita datang ke majelis talim tuh sering. Masa tahun ini malah jarang-jarang.
Tahun lalu perasaan kita baca Quran tuh sehari bisa 1 juz, bisa setengah juz. Sekarang 1 lembar aja kayaknya berat. Tahun lalu sholat 5 waktu kita selalu berusaha untuk on time. Sekarang gak on time pun kita gak apa-apa. Ayat kayak gitu berarti kita lebih buruk daripada hari sebelumnya. Yang seperti itu celaka. Kenapa? Karena dia tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan. Kalau zaman dulu kita pernah dengar lagu ya Pak ya, ingat 5 perkara. Sebelum 5 perkara. Sehat sebelum sakit, tua sebelum muda sebelum tua, terus kaya sebelum miskin, luang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Maka hari ini mumpung masih ada kesempatan, kata Imam Al-Ghazali, ketika seseorang diberikan kesempatan hidup oleh Allah di pagi hari, Allah memberikan dia kesempatan 2 hal. Yang pertama, Allah tahu bekalnya belum cukup, maka dia harus berbenah dan melakukan kebaikan untuk mempersiapkan bekal. Atau yang kedua, karena Allah tahu dosanya masih banyak, maka dia perlu mengikis dosa-dosanya dengan istighfar. Maka hari ini insya Allah kita akan membuat semacam target, minimal ada 4 hal yang harus kita ubah. Kalau bapak dan ibu mungkin di rumah, suami istri biasanya bikin target harus punya tabungan pendidikan untuk anak. Karena sekarang biaya sekolah nggak murah. Anak SD sekarang minimal misalnya 15 juta. Berarti sebelum anak saya masuk SD, saya harus punya tabungan 15 juta. Gak ada masalah Pak. Tahun ini kita harus selesai cicilan rumah. Tahun ini harus nabung misalnya untuk bisa berangkat umroh. Itu semua kan target-target kita Pak. Resolusi-resolusi yang ingin kita lakukan di tahun ini. Permasalahannya dalam bab ibadah kita pernah gak? Tahun ini mau nambah hafalan. Ya minimal surat-surat aja. Surat Yasin, surat Al-Kahfi, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Muluk. Wah, itu kalau bapak hafal itu 5 surat, insya Allah dari sini ke Sukabumi bapak murojaah belum selesai. Karena ayatnya panjang. Dan itu kan ayat-ayat yang sering kita baca, masyhur kita baca. Atau apapun itu, biar kita nih ada progresnya gitu. Masa udah bertahun-tahun hadis yang kita hafal dari dulu cuma innamal a'malu binniyat misalnya. Ayat yang kita hafal masih Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Paling hebat kita Ad-Duha misalnya. Jadi kita harus punya target di dalam ibadah juga. Maka setidaknya ada 4 hal yang harus kita rubah, kita perbaiki. Kalau kita rubah, kita perbaiki di dalam hal menyambut tahun 2025 insya Allah. Yang pertama, luruskan kembali tujuan kita hidup di dunia ini apa. Bapak nyari kerja nih untuk apa? Kita nih berangkat dari rumah kehujanan, siang-siang ini kepanasan. Itu niatnya untuk apa? Kalau hanya sekedar biar bisa misalnya memberikan makan untuk anak, oh kita rugi Pak. Tapi kita harus berniat bahwa kita menjalankan kewajiban dari Allah sebagai rijal yang memiliki qawwamah, yaitu mencari nafkah untuk istri dan anak. Karena itu adalah ibadah, bahkan mereka yang wafat terhitung sebagai syuhada. Berarti kita harus luruskan kembali niat kita bahwa semua yang kita lakukan hari ini dalam rangka mendapati kebahagiaan negeri akhirat. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan dengan apapun fasilitas kehidupan yang Allah berikan kepada kita, maka gunakanlah itu semua untuk mendapati kebahagiaan negeri akhirat. Berarti yang bekerja untuk mendapatkan kebahagiaan negeri akhirat. Mereka yang hari ini buka usaha pun untuk mendapati kebahagiaan negeri akhirat. Mereka yang hadir hari ini duduk di majelis ilmu untuk mendapati kebahagiaan negeri akhirat. Bukan untuk yang lain. Maka yang pertama harus kita luruskan kembali, sebenarnya kita ini hidup apa? Sederhananya adalah kita hidup hari ini adalah untuk menggunakan semua fasilitas kehidupan, kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita untuk mendapati kebahagiaan negeri akhirat, yaitu surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama. Kita harus luruskan kembali sebenarnya tujuan hidup kita di dunia ini apa. Yang kedua, kalau sudah lurus tujuan hidupnya, kalau sudah benar bahwa dia ingin mendapatkan surga di sisi Allah, tidak ada cara yang paling terbaik bahwa kunci surga adalah kalimatut tauhid,
Kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah. Kunci surga adalah iman yang benar, akidah yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tercampur dengan kesyirikan, tidak tercampur dengan riya, sum'ah dan lain sebagainya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa yang lain. Maka selama kita tidak jatuh kepada kesyirikan, insya Allah dosa-dosa kita sebesar apapun akan Allah ampuni jika kita tidak melakukan kesyirikan. Maka hati-hati, pelajari kembali tentang syirik itu apa aja. Syirik yang paling sederhana yang dekat kita kan syirik asghar itu. Yang kalau sholat pengennya dapat pujian, yang baca Qur'annya bagus pengennya biar dibilang suaranya bagus, yang misalnya punya ilmu pengen dibilang orang yang alim, orang yang ngurusin sesuatu dakwah misalnya pengen dibilang orang yang paling soleh. Itu hati-hati. Setan tuh sangat mudah masuk ke dalam hati kita untuk menggugurkan pahala-pahala kita dengan cara apa itu tadi? Riya dan sum'ah. Ada satu kisah menarik Ibnul Mubarak, itu di dalam kitab Aina Nahnu min Akhlaqin As-Salaf. Beliau itu dikabarkan oleh pelayannya, pembantunya itu, kalau beliau sedang baca Quran, tiba-tiba ada tamu datang ke rumah, beliau langsung menyembunyikan mushafnya. Kalau nggak sempat, beliau langsung masukkan ke dalam perutnya di dalam kisah. Kenapa? Beliau nggak pengen tamunya datang ngelihat ada Al-Quran di atas mejanya, atau beliau sedang megang mushaf, biar seakan-akan Masya Allah Ibnu Mubarak kerjanya baca Quran dulu ya, misalnya menjaga hati itu. Kalau kita nggak tahu lah, mungkin kalau lagi baca Quran sendiri buru-buru, kira ada orang sebelah kita di bagus-bagusin misalnya kan, biar orang tahu bacaan kita misalnya. Kalau nggak ada orang, sholat kita cepat-cepat misalnya. Kalau ada orang sholatnya kayaknya paling khusyuk misalnya. Nah, itu hati-hati, karena khawatir kita nanti rusak. Karena syirik yang paling mudah itu adalah tentang riya dan sum'ah. Maka hati-hati, jangan melakukan kesyirikan. Dan juga meluruskan akidah adalah menjauhkan dari khurafat, tatoyur, tahayul dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita masih sering melakukan hal-hal tersebut, hati-hati, lama-lama mengikis ketauhidan kita. Kita sering pelajari apa yang disebut khurafat. Zaman dulu tuh kita masih gak mau jemur baju malam-malam. Kita masih sering bilang misalnya, hati-hati kalau misalnya berangkatnya nanti jam segini, nanti banyak semuanya tahayul, mitos dan khurafat. Itu harus ditinggalkan, Pak. Kepercayaan dengan hal seperti itu yang tidak ada sangkut pautnya, maka itu harus dihilangkan. Hati-hati ya. Dan mitos-mitos yang lainnya. Itu tentang meluruskan akidah. Kita sampai jam berapa ini? Sampai jam 1 tetap ya? Takutnya nanti biasanya kalau penutupan kan rada banyak ini seremoninya. Ya. Jadi kita harus meluruskan kembali sebenarnya akidah kita ini bermasalah atau enggak, menyimpang atau tidak. Dan belajar kembali tentang tawakal. Saya izin nggak usah pakai mic. Tentang tawakal ini, nggak apa-apa. Maka Bapak harus berpegang dengan satu ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an tukrihu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kalau kita itu mendapati ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, yakinlah bahwa Allah tahu mana yang terbaik buat hamba. Dan boleh jadi kita menginginkan sesuatu, tapi karena Allah tahu itu tidak baik untuk kita, maka Allah tidak berikan untuk kita. Itu babnya tawakal. Karena kadang-kadang orang ini kalau udah berusaha, udah doa, kesannya harus dikabulin. Kalau nggak dikabulin, pundung dia. Ya Allah, saya udah tahajud, saya udah duha, udah siang malam doa,
udah sedekah katanya bakal dikabul. Kok nggak sih? Nggak ada juga yang saya ingin. Undung dia, akhirnya nggak mau qiyamul lail lagi, nggak mau duha lagi, nggak mau sedekah lagi. Kenapa? Dia kurang paham tentang ayat tadi, bahwa boleh jadi Allah mengetahui sesuatu yang kita nggak tahu. Yang kita anggap baik, yang kita ingin tidak Allah berikan, Allah tahu yang terbaik. Sama seperti orang tua yang anak kecil, anaknya umur 7 tahun mungkin masih SD, minta dibelikan sepeda motor. Orang tua yang benar, orang tua yang baik tidak akan membelikan anaknya sepeda motor. Kenapa? Bahaya. Orang tuanya tahu yang itu nggak baik buat dia, dibelikanlah dia sepeda roda 3. Allah juga begitu, Pak. Allah tuh kasih sayangnya lebih daripada orang tua kita. Maka Allah paling tahu kita nih cocoknya yang mana. Kalau sesuai dengan harapan kita, alhamdulillah, berarti yang kita inginkan sesuai dengan yang Allah ketahui baik untuk kita. Kalau enggak, jangan punduh. Kadang-kadang tadi saya bilang, karena tawakal kita kurang, kita nih punduh. Pundungan, ngambekan. Kalau nggak dapat sedikit, udah suuzon sama Allah, kayak Allah nggak sayang-sayang. Kayaknya Allah udah ninggalin. Itu kalau dalam bab doa, orang yang tergesa-gesa dalam berdoa adalah orang yang ketika berdoa dia mengucapkan Allah tidak mengabulkan. Itu namanya. Jadi perbaiki akidah kita, keyakinan kita, tauhid kita, tinggalkan tahayul, mitos, khurafat, dan juga kuatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Jadi setelah meluruskan tujuan hidup kita adalah surga, mendapati kebahagiaan negeri akhirat, kunci utamanya adalah akidah yang benar. Jangan lakukan kesyirikan, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, dan kuatkan kembali tawakal kita kepada Allah. Yang ketiga, setelah akidahnya sudah benar, yaitu adalah memperbaiki ibadah. Ibadah tuh kuncinya 3. Niat, kaifiat, maksiat. Maksudnya apa nih? Niat, kaifiat, maksiat. Yang pertama niat. Dia harus meluruskan kembali niat-niatnya di dalam ibadah. Tadi, kalau dia lagi menuntut ilmu, niatnya apa nih? Apakah karena kumpul aja rame-rame? Atau karena kalau habis ngaji biasanya ada makan-makannya? Atau kalau habis ngaji biasanya dia bisa ngobrol dulu sama teman-temannya? Atau karena apa? Nah, itu harus diluruskan kembali bahwa kita ini menuntut ilmu. Yang pertama untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Yang kedua menghilangkan kejahilan, menghilangkan kebodohan, menghilangkan ketidaktahuan kita. Karena kata para ulama, jalan menuju surga itu lurus, tapi jalannya gelap. Bapak-bapak yang orang Jogja, di alun-alun Jogja itu masih ada sampai sekarang kayaknya pohon besar yang kiri kanan 2 itu. Orang kalau mau lewat situ dikasih challenge, tutup matanya, kalau dia bisa ngelewatin, dia yang apa yang dia inginkan Allah berikan. Gak ada yang bisa, Pak, jarang yang bisa. Kenapa? Karena gelap. Padahal udah kasih lihat nih, lurus aja nih, tapi tetap aja begini. Ajaran menuju surga tuh gitu, Pak, udah jelas banget di depan kita gitu. Rulesnya udah Allah kasih tahu, Nabi udah ajarkan. Cuma kalau kita nggak punya penerang, tetap aja susah, karena jalannya gelap. Apa itu pencahayaannya? Ilmu. Maka siapa yang menuntut ilmu, Allah sedang mudahkan jalannya menuju surga. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapapun yang menempuh perjalanan menuntut ilmu, dia sebenarnya sedang menempuh perjalanan menuju surga, dan Allah sedang mudahkan. Nah, jadi yang pertama niatnya. Yang pertama adalah niat, harus diluruskan kembali untuk Allah SWT. Yang kedua adalah kaifiat. Apa itu kaifiat? Tata caranya. Jadi dalam ibadah tolong kita perhatikan juga, sebenarnya sudah sesuai tuntunan atau belum. Contoh yang paling sederhana, di dalam berdoa, Nabi SAW dalam Bulughul Maram itu menyampaikan tentang bagaimana cara mengangkat tangan. Ini saya contohkan yang paling kecil, Pak. Ngangkat tangan dalam berdoa aja dicontohin. Ternyata Nabi contohkan ada 2 caranya. Yang pertama, mengarahkan punggung tangannya ke arah kiblat, lalu dia mengarahkan telapak tangannya ke wajah. Jadi kalau Bapak berdoa boleh begini. Yang kedua, mengarahkan punggung tangannya ke bumi, sedangkan telapaknya mengarah ke langit. Dan Nabi contohkan mengangkatnya setinggi bahu atau pundaknya. Jadi kalau berdoa ini,
Itu contohkan. Kalau dalam sholat istisqa pernah Nabi dicontohkan atau diriwayatkan Nabi mengangkat tangan sangat tinggi sampai ketiak Nabi yang putih hampir terlihat. Berarti Nabi ngangkat tangannya sangat tinggi. Khusus istisqa. Itu biasanya orang kalau udah udah lemah banget, udah pengen banget butuh pertolongan, biasanya ya Allah itu Nabi saat istisqa. Tapi umumnya Nabi kalau berdoa, kalau tidak begini seperti orang meminta, maka Nabi udah. Tentang mengusap wajah setelah berdoa, nah ini baru khilafnya. Kan kadang-kadang kita amin. Kalau menurut Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin, beliau membolehkan, tapi kita tidak boleh mengingkari bagi yang tidak setuju. Jadi kalau bagi sebagian orang kan ada yang tidak setuju, karena katanya itu hadisnya lemah. Karena itu dari pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kalau ada orang yang mengaminkan, itu masih ada pendapat yang memperbolehkan. Tapi hadisnya menurut sebagian ulama lemah. Jadi kalau ada yang setelah berdoa nggak amin, kita nggak usah. Kok dia nggak pakai begini? Misalnya. Atau ada orang mau begini kita tahan, nggak boleh begini. Ya, itu juga tidak diperbolehkan. Dua-duanya ada. Jadi ternyata secara kaifiat ada. Jadi sholat pun ada tata caranya pasti. Dari ngangkat tangan takbir sampai selesai salat. Itu juga perlu kita belajar. Jadi dalam bab ibadah, yang pertama perhatikan niatnya, yang kedua kaifiat, tata caranya. Nah yang ketiga ini juga penting, tentang maksiat. Apa tentang maksiat? Maksiat itu membuat seseorang kehilangan halawatul iman, kehilangan nikmatnya beribadah dan nikmatnya iman. Kita pernah mungkin 5 tahun yang lalu mungkin atau 10 tahun yang lalu ketika kita baru-baru hijrah tuh baca Quran tuh kayaknya nikmat gitu. Kita resapi. Sholat tuh kayaknya kita khusyuk, kadang-kadang bahkan sampai nangis. Sekarang kayaknya ibadah kita biasa-biasa aja gitu. Kayak ya udah selesai. Nah itu boleh jadi disebabkan oleh maksiatan yang kita lakukan. Atau bahkan sebagian ulama mengatakan kalau ada orang yang sulit untuk bangun qiyamul lail atau subuhnya kesiangan, itu bukan karena dia kurang tidur, tapi hari-hari sebelumnya itu dia banyak melakukan perbuatan dosa. Karena kalau dia menjaga dirinya dari perbuatan dosa, tidur 1 jam pun bisa dia bangun qiyamul lail. Jadi itu untuk meninggalkan maksiat. Jadi dalam bab ibadah yang perlu kita perhatikan adalah niatnya, tata caranya, kaifiatnya, dan juga kemaksiatan yang kita tinggalkan untuk mendapati halawatul iman. Yang terakhir itu adalah tentang memperbaiki dan meningkatkan akhlak-akhlak kita. Saya membuat satu kesimpulan dari satu hadis Nabi SAW. Saya bacakan hadisnya. Hadisnya diriwayatkan dari 2 sahabat yang berbeda, tapi intinya sama. Yang pertama dari Jabir bin Abdullah, yang kedua dari Anas ibni Malik. Keduanya mengatakan dengan hadis yang serupa. Ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munzu aslamtu ila tabassam fi wajhihi. Saya tidak pernah menjumpai Nabi SAW berjumpa dengan saya kecuali Nabi dalam keadaan tersenyum. Ini kalau saya bikin kesimpulan, Pak, semua orang yang berjumpa dengan Nabi selalu Nabi berikan aura yang positif. Kalau bahasa anak sekarangnya positive vibes. Jadi orang tuh ketemu Nabi tuh seneng aja gitu, Pak. Mungkin karena wajahnya Nabi yang selalu senyum, mungkin karena Nabi selalu memberikan perhatian kepada orang tersebut, mungkin karena Nabi ringan untuk membantu orang tersebut, dan lain sebagainya. Yang jelas semua orang kalau berjumpa dengan Nabi umumnya selalu berbahagia. Maka inilah akhlak seorang muslim yang harus menjadi sebuah pegangan, adalah usahakan siapapun yang bermuamalah dengan kita, yang bergaul dengan kita, dia selalu nyaman dan bahagia kalau berjumpa dengan kita. Sehingga nanti kalau orang itu meninggal, orang itu dicari. Atau kalau orang itu meninggalkan kita, orang itu dicari. Misalnya pas Pak Teguh udah gak ada, jadi ada yang kurang ya. Kurang apa nih? Tahu kayaknya suasana jadi kurang enak nih, kurang happy ya misalnya. Berarti itu muamalahnya bagus. Tapi kalau alhamdulillah pensiun juga tuh orang misalnya, dari dulu udah menungguin pensiun misalnya kan, wah itu berarti tanda tanya kita nih kenapa dalam muamalah. Kalau prinsip Nabi, semua orang yang berjumpa Nabi bahagia aja bawahnya. Maka kita juga harus begitu, Pak. Dengan cara apapun, usahakan siapapun yang bermuamalah dengan kita, dia merasa nyaman dan bahagia. Minimal karena kita nih kalau ketemu orang tersebut ramah, wajahnya selalu terlihat bahagia dan lain sebagainya.
Kalau itu sudah kita lakukan, setidaknya kita sudah meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis Jabir dan Anas bin Malik bahwa saya tidak pernah berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali yang saya lihat wajah Nabi selalu dalam keadaan tersenyum kepada saya. Wallahu a'lam bishawab. Itu real akhlak, karena memang waktunya sangat terbatas. Jadi saya sampaikan secara umum poin per poinnya, tapi setidaknya ada 4 hal yang harus kita rubah atau kita perbaiki di tahun ini. Yang pertama, luruskan kembali tujuan hidup kita, bahwa kita hidup adalah untuk mendapatkan kebahagiaan negeri akhirat menggunakan semua fasilitas kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, kalau sudah benar lurus kehidupannya, tujuannya adalah untuk surga, dia harus memperbaiki tauhid atau akidahnya. Jangan lakukan kesyirikan, tinggalkan khurafat, tatayur, mitos dan lain sebagainya, dan kuatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, buah dari akidah adalah ibadah yang benar. Di dalam bab ibadah, luruskan kembali niat kita, jangan ada riya dan sum'ah, perbaiki kembali tata caranya dan tinggalkan kemaksiatan untuk mendapatkan nikmatnya ibadah. Dan yang terakhir, perbaiki juga akhlak kita atau muamalah kita agar setiap orang yang bergaul dengan kita merasa nyaman dan bahagia ketika berjumpa dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup, mungkin kalau ada yang mau didiskusikan, satu pertanyaan saja. Terus Peko Pak Ustadz, langsung aja deh. Nama siapa nama? Dari Peko. Terkait dengan tadi Peko masuk. Kayak tahun baru, perayaan tahun baru, kayak ulang tahun, ucapan ulang tahun. Hari-hari lah. Nah, dari itu kan jadi budaya kayak di kantor-kantor kayak sekarang kita juga masih belajar lah. Termasuk menghadiri ulang tahun ya? Iya, menghadiri ulang tahun. Termasuk menghadiri ulang tahun. Kita udah dikirim makanan, gimana makanan pulang Mubazir ya. Kalau ulang tahun perusahaan gimana? Nah. Tambah ulang tahun kemerdekaan. Iya. Kayak kita bahas secara kaidah umumnya sebelumnya ya. Setiap perayaan yang dilakukan harus dilihat filosofinya. Itu saja. Hari Ibu, Pak, misalnya. Iya. Di hari Ibu itu yang nge-share tentang gak boleh ngerayain hari Ibu itu ibu saya di grup keluarga. Jadi ibu saya nge-share tentang sejarahnya hari Ibu itu dari siapa, kenapa orang dulu bikin hari Ibu. Ternyata itu filosofinya orang Barat, gak punya waktu dalam setahun, dia bikinlah satu hari minimal muliain ibunya. Karena selama setahun gak bisa. Itu filosofinya. Berarti kita harus tahu bahwa kalau kita ngelakuin itu filosofinya dari sana. Tahun baru, boleh atau enggak? Lihat aja filosofinya, Pak. Awal tahun baru itu siapa yang merayakan? Yang menghebohkan dari awalnya itu siapa? Sejarahnya gimana? Kalau nanti udah kelihatan sejarahnya, ada kaitannya dengan ritual orang kafir nggak? Kalau ada, berlakulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Semuanya, Pak. Kalau unsur kemerdekaan misalnya, yang selalu unsur kemerdekaan apa? Kita lihat filosofinya nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau di dalam teknisnya bermasalah. Mau lomba urunan, hadiahnya dari urunan, nah itu kan judi. Mau lombanya joget balon suami istri, kan mempermalukan istri kita. Mau lomba makan kerupuk, makannya berdiri, itu kan melanggar syariat. Kalau nggak ada berarti nggak ada masalah. Ulang tahun, nanti dilihat aja filosofi ulang tahun. Ada nggak kaitannya dengan ritual keagamaan yang lainnya? Oh ada, kalau zaman dulu orang ulang tahun tiup lilin segala macam. Oh, kalau sekarang dia ulang tahun nggak, dia syukuran aja misalnya, kasih nasi box, minta didoakan. Kalau tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya, bagi kami sendiri lebih memudahkan dan fleksibel, insya Allah tidak ada masalah. Kecuali di dalamnya memang, ayo udah kumpulkan, make a wish dulu ya. Tiup lilin ya, baru Mengucapin mendoakan kalau bahasa Arab belum. nah itu dia. kalau mendoakan Pak, mendoakan ya kan mendoakan kan. Kalau ada yang ulang tahun terus kita mendoakan. Mendoakan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Enggak ulang tahun aja didoain boleh. Iya. Apalagi lagi ulang tahun nggak ada masalah. Jadi kalau menurut saya, agar kita lebih mudah di dalam menyikapi, kita harus tahu filosofinya aja. Sejarahnya bagaimana? Tradisi sebelumnya siapa yang meramaikan? Hari Guru kan diperingati. Hari Guru itu yang peringatin kita doang atau seluruh dunia? Kita doang kalau cuma 25 November itu. Sejarahnya, oh ternyata dulu ada perkumpulan PGRI. Jadi kita tahu dulu filosofi. Ulang tahun kan dan lain sebagainya. Jadi itu perlu kita kaji lagi tentang filosofi.
kalau ada kaitannya dengan ritual, nanti yang terbaru nanti kan Imlek misalnya. Nah, kalau Imlek udah jelas Pak, yang punya siapa. Jangan ikut-ikutan kita beli dodol misalnya kan. Dodol Cina kan kita beli. Makan dodolnya boleh Ustaz ya? Beli kan Imlek nih. Kalau makan dodolnya boleh Ustaz ya? Kalau makan dodol Boleh. Sangat ada babinya aja. Kan dodol pakai babi. Sudah dikasih. Tapi nanti ini pembahasannya bisa meluas kemana-mana. Masya Allah. Termasuk boleh nggak memakan makanan yang menjadi ciri khas Nah, makanan dalam perayaan agama lain. karena dianggap kita ngikutin dong. Iya. Tuh. Termasuk Sajen. orang yang bekerja itu pembahasannya loh. Ada orang kerja servis AC Pak, tapi dia pas hari H disuruh servis AC di rumah yang memang dijadikan kebaktian. Oh, itu nanti pembahasannya Pak. Berkontribusi pada. Ya, apakah termasuk ta'awun? Aja Allah Ta'ala. Kalau bagi-bagi duit kursi Pak Syarif. Warnanya panjang. Kalau duit bisa itu Bebet, nanya apa tuh? Angpau, boleh bau angpau itu. Biasanya kalau ke MOI atau ke mana itu orang Cina banyak yang ngasih glodok. Lenteng lagi. Angpau. Jangan ikut ngantri, Pak. Udah jelas itu dia ngasihnya pas momen Imlek. Kalau ada diskon-diskon, nah itu beda lain. Beda. Ini diskon Imlek nih, ada kan lain cerita. Tapi Iya. jadi itu pembahasan. Udah nanti tutup doa aja nanti bisa kita sembari ngobrol. Oke, ya. Allah alam bisawab. Mungkin itu untuk di akhir mari sama-sama kita berdoa. Tentu untuk meminta kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, dan juga khususnya untuk orang tua kita, teman kita, ayah kita, Bapak Teguh yang insya Allah atau nanti setelah berpisah Pak kembali lagi ke sini untuk mengikuti taklim setiap Selasa misalnya kita nggak tahu kan. Kalau beliau mau haji setiap Selasa masih dibolehkan ya? Boleh. Asal jangan lupa ya, ada gitu. Ada tiket. Ya, insya Allah kita akan tutup dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afihi wa yukafihi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi umurina wa ahlina wa auladina. Allahumma barik lana fi umurina wa amrina wa ahlina wa auladina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma azil asyirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin, fi Gaza, fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kesulitan jika Engkau membuatnya menjadi mudah. Ya Allah, tidak ada kesedihan jika Engkau memberikannya menjadi sebuah kebahagiaan. Ya Allah, berkahilah umur kami, berkahilah keluarga kami, berkahilah anak-anak kami, berkahilah daripada pekerjaan-pekerjaan kami. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Kemarin belum ada. Sampai ketemu taklim minggu depan, insyaallah.